Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dewi Sriwahyuni, NPM 1914151044 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan Jurnal Manajemen Hutan Tropika yang berjudul Perencanaan Jalur Interpretasi Alam Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu pendahuluan, lalu metode, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Jadi yang melatar belakangi dari suatu penelitian ini yaitu adanya keputusan Menteri Kehutanan nomor 135/Menhut strip Romawi 2/2004 pada tanggal 4 Mei 2004 bahwa 5.725 hektar wilayah Gunung Merbabu ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Merbabu atau TNGMB. Dan ekowisata di kawasan ini itu belum dikelola atau dimanfaatkan secara optimal oleh Perum Perhutani. Bahkan saat ini pemanfaatan secara lestari kawasan TNGMB khususnya dalam hal ekowisata hanya sebatas perkemahan dan pendakian gunung. Lalu pertanyaannya, mengapa harus ada interpretasi alam? Muntasib 2003 menyatakan bahwa interpretasi alam adalah suatu seni dalam memberikan penjelasan tentang suatu kawasan wisata alam kepada para pengunjung agar pengunjung tersebut terinspirasi, menggugah pemikiran untuk mengetahui dan mendidik, bahkan bila memungkinkan menarik pengunjung untuk melakukan konservasi. Nah, dengan adanya interpretasi alam ini diharapkan kesadaran siapapun yang berinteraksi dengan TNGMB dalam memahami arti penting TNGMB menjadi semakin lebih baik. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu menyusun perencanaan beberapa jalur interpretasi alam di kawasan TNGMB dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis atau SIG. Lalu yang kedua yaitu metode. Metode yang dilakukan berpedoman pada interpretasi Taman Nasional yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus tahun 2007 bertempat di kawasan TNGMB dengan ketinggian mencapai 3.142 mdpl. Bahan dan alat yang digunakan yaitu kamera, GPS, receiver, teropong, dan perangkat keras berupa komputer beserta perangkat lunak pendukungnya. Lalu terdapat data sekunder yang diperlukan yaitu peta-peta tematik kawasan TNGMB, data flora dan fauna, data tipe ekosistem, dan data keadaan kawasan seperti curah hujan dan iklim, serta data jumlah pengunjung dan jumlah pendaki. Lalu metode yang digunakan yaitu dengan memverifikasi dan pengamatan langsung dengan tujuan untuk merekam trek jalur dan posisi koordinat titik-titik flora dan fauna serta objek yang menarik dengan menggunakan GPS receiver. Lalu dilakukan analisis seperti analisis jalur, analisis kondisi dan potensi sumber daya alam, analisis karakteristik pendaki dan pengunjung, serta analisis sejarah dan mitos. Lalu selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat 8 jalur yang ditemukan, 2 jalur termasuk jenis pendakian dan 6 jalur termasuk dalam non-pendakian. 2 jalur jenis pendakian yaitu jalur selo dan jalur pendakian tekelan. Lalu untuk jalur non-pendakian, sebanyak 2 jalur itu dimulai dari Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, 3 jalur diantaranya dimulai dari Dusun Tekelan, dan 1 jalur dimulai dari kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Tuk Songo Kopeng. Dan dapat kita lihat di slide yang saya tampilkan bahwa jalur pendakian dan jenis pendakiannya memiliki jarak dan waktu tempuh yang berbeda-beda. Berdasarkan bagan yang telah saya tampilkan, terdapat potensi TNGMB yang dibagi menjadi 3, yaitu potensi fisik, biologis, dan sosial budaya. Di mana di dalam potensi fisik terdapat mata air seperti sungai, air terjun, dan terdapat gua serta jalur pendakian. Dan dalam potensi biologis terdapat flora dan fauna serta tipe ekosistem.
Untuk potensi sosial budaya terdapat mitos dan sejarah. Lalu berdasarkan potensi TNGMB tersebut, maka dilakukan verifikasi data dan analisis data. Analisis data meliputi inventarisasi data, peta dasar, dan rencana pengelolaan taman nasional. Lalu dilakukan sintesis data dan dihasilkan peta rencana jalur interpretasi alam. Berikut saya lampirkan daftar jalur pendakian dan non-pendakian tempat dilakukannya verifikasi. Terdapat 8 jalur, 2 diantaranya adalah jenis jalur pendakian dan 6 diantaranya adalah jenis jalur non-pendakian. Dengan masing-masing jalur memiliki jarak dan waktu tempuh yang berbeda-beda. Dan akan kita bahas satu persatu. Untuk jalur yang pertama yaitu jalur pendakian Selo Puncak. Dapat kita lihat dari slide yang saya tampilkan bahwa gambar tersebut merupakan profil pendakian Selo Puncak yang didapatkan dari hasil pembacaan GPS. Dapat kita lihat trek yang dilalui cukup terjal. Jalur ini merupakan jalur utama pendakian dari sisi selatan Gunung Merbabu yang telah banyak dikenal oleh para pendaki dan pengunjung. Dan di jalur ini terdapat banyak kantung semar dan lutung kelabu atau rek-rekan. Jenis-jenis tersebut dilindungi. Sedangkan di jalur ini terdapat bagian trek atau jalur yang telah mengalami peristiwa kebakaran hutan dan tanah longsor. Lalu terdapat peninggalan sejarah yaitu Puncak Kenteng Songo, Watu Lumpang, serta ada satu nisan pendaki yang tewas dikarenakan mengalami kecelakaan pendakian di Gunung Merbabu. Untuk jalur yang kedua yaitu jalur pendakian Tekelan Puncak. Dapat kita lihat dari slide yang saya tampilkan yaitu profil jalur pendakian Tekelan Puncak. Dari pembacaan GPS didapatkan hasil bahwa grafik tersebut terlihat terputus. Itu disebabkan karena adanya enclave. Menariknya, jalur ini berdekatan dengan TWA Tuk Songo Kopeng dan memiliki ekosistem hutan pegunungan tinggi, ekosistem sungai, dan pemandangan alam yang sangat indah. Didominasi dengan elang hitam, alap-alap sawah, dan monyet ekor panjang. Namun hanya ada jalan setapak dari tanah dan sedikit batu-batuan. Jalur ini juga mengalami erosi sehingga terbentuklah parit. Lalu untuk peninggalan sejarahnya yaitu adanya Tuk Songo Kopeng, Puncak Pertapaan Watu Tulis, Puncak Kenteng Songo, dan terdapat 2 nisan pendaki yang kecelakaan di jalur ini. Lalu jalur yang selanjutnya yaitu jalur non pendakian Selo Mata Air, di mana di jalur ini adalah jalur pendek dengan aksesibilitas yang mudah. Jalur ini melewati camping ground dengan ekosistem hutan sekunder, dan di jalur ini terdapat sebuah mata air dan batu nisan mahasiswa UNS yang meninggal pada tahun 1992 di lokasi tersebut. Dan di jalur ini terdapat 26 jenis flora berkayu maupun tidak berkayu. Dan terdapat 25 fauna terdiri dari 1 jenis mamalia dan 24 jenis lainnya adalah unggas. Lalu jalur selanjutnya yaitu jalur non pendakian TWA Tuk Songo Tekelan, di mana di jalur ini aksesibilitasnya sangat mudah dan adanya mata air dan air terjun di dalam kawasan taman wisata alam. Lalu terdapat ekosistem hutan sekunder dan ekosistem kebun. Lalu selanjutnya yaitu potensi jalur Tekelan Watu Tadah, di mana di jalur ini memiliki aksesibilitas yang relatif mudah, ditunjang dengan ekosistem hutan sekunder dan air terjun Watu Tadah, di mana di jalur ini terdapat alat-alat kawah dan monyet ekor panjang yang ada di tepi. Jalur ini kemungkinan besar itu dapat digabung dengan jalur non pendakian Tekelan Kerincing dan Tekelan Dufan. Selanjutnya yaitu potensi jalur Tekelan Kerincing. Dapat kita lihat bahwa jalur ini cenderung landai dan menurun dengan satu variasi tanjakan yang tidak terlalu curam, dan aksesibilitasnya relatif mudah dan mempunyai satu tipe ekosistem
terdapat pada ketinggian 1643 sampai 1620 mdp. Dan pada musim hujan diperkirakan terbentuk danau dan sungai kecil di sekitar air terjun Kerincingan. Lalu selanjutnya yaitu potensi jalur Tegalan Dufan. Di jalur ini memiliki aksesibilitas yang relatif mudah dengan satu tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan sekunder. Dapat kita lihat bahwa jalur ini relatif landai. Adapun jumlah flora yang tercatat pada jalur ini sebanyak 15 jenis, baik itu yang berkayu maupun non berkayu. Dan tercatat 6 ekor fauna, semua dari jenis unggas. Lalu selanjutnya yaitu potensi jalur Selo Jurang Warung. Di jalur ini terdapat dua tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan sekunder dan ekosistem kebun. Didominasi hutan sekunder dari jenis pinus dan jenis akasia. Di jalur ini terdapat fauna yang tercatat sebanyak 48 jenis, semuanya dari jenis unggas. Dan pada jarak 100 sampai 400 meter dari pertigaan Pitikan dijumpai beragam jenis burung. Sekitar ada 33 jenis. Oleh karenanya tempat ini disebut dengan surga burung. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis dan sintesis. Jadi, dari beberapa jalur yang telah diverifikasi tersebut, jalur-jalur tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perencanaan interpretasi alam layak dilakukan terhadap 8 jalur yang terpilih untuk dikembangkan menjadi jalur interpretasi alam di Taman Nasional Gunung Merbabu dengan pembuatan peta jalur interpretasi alam dan rencana kegiatan interpretasi alam. Menurut Knapp dan Benton 2004, jalur yang dipilih tersebut memenuhi syarat sebagai jalur interpretasi alam yang meliputi adanya teknik-teknik yang inovatif, adanya pemenuhan terhadap kebutuhan dasar program interpretasi, dan menjangkau masyarakat luas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama yaitu aplikasi SIG dapat bermanfaat dalam memilih jalur interpretasi alam. Yang kedua, berdasarkan sintesis terdapat 8 jalur yang memenuhi kriteria, yaitu jalur Selo Puncak, Tegalan Puncak, Selo 2 dan Selo 3, Tegalan 4, TWA Kerincingan, TWA Watu Tadah, dan TWA Dufan. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu keseluruhan jalur memiliki potensi sumber daya alam yang layak digunakan sebagai objek wisata dalam pengembangan kegiatan ekowisata, khususnya interpretasi alam di Taman Nasional Gunung Merbabu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.